Buatkan di tangan seperti ini, bagian pangkal menghadap ke arah atas, sedangkan bagian yang lain lingkarkan 2 kali ke arah tangan seperti ini, dengan bagian ujung menghadap ke arah bawah. Sedangkan untuk tangan yang lain sifatnya berseberangan, pangkal menghadap ke arah bawah, sedangkan bagian ujung lingkarkan 2 kali, bagian ujungnya menghadap ke arah atas. Setelah itu kita masukkan bagian ini melewati bagian luar dulu seperti ini, masuk ke bagian dalam dan masuk ke bagian luar, dan ini harus ditekuk seperti ini sehingga akan tetap 3 buah lingkaran seperti ini. Dan selanjutnya untuk lingkaran yang kedua kita mulai dari bagian dalam, kemudian masukkan ke bagian luar seperti ini, dan yang terakhir ke bagian dalam lagi seperti ini. Yang terakhir kita masuk melalui bagian luar, kita selipkan di bagian dalam seperti ini, dan kembali ke bagian luar seperti ini, sehingga mulai dari sini terlihat bentuk dari daun ketupat yang setengah jadi. Setelah itu kita bisa pegang bagian ketupat seperti ini, pindahkan ibu jari ke arah lubang di sini untuk mempermudah membuat ketupat. Setelah itu kita lihat bagian ujung ini mengarah ke bagian kanan, kita lingkarkan ke bagian kiri seperti ini, sehingga bagian ujungnya menghadap ke arah sana seperti ini. Usahakan tidak terlalu jauh biar nanti lebih mudah menatanya. Dan di bagian sini kita bisa melihat bahwa ketupat sifatnya harus selang-seling, maka di bagian ini ketika kita lingkarkan kita harus membuatnya berselang-seling dengan bagian yang lain seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian bagian ini, bagian ujung ini nanti akan berada di bagian sini. Kita masukkan ke sini, tetap selang-seling karena ini bagian luar. Kita masuk ke bagian dalam dan kembali ke bagian luar. Sedangkan bagian ujung yang satunya melewati sisi bagian sini sampai ke sana. Dari sini ke sini. Kita ambil, kita lihat karena ini di bagian luar, kita memasukkan bagian yang ini di bagian dalam seperti ini. Tetap di luar, kemudian ini kita ambil bagian dalam seperti ini. Tarik keluar dan dalam seperti ini. Kita rapikan dulu sebentar seperti ini, dan kita tinggal menata bagian dari pangkal ketupat. Untuk bagian pangkal yang satunya, karena ini berada di bagian luar, kita masukkan di bagian dalam seperti ini. Dan yang terakhir, karena ini di luar, masukkan ke bagian dalam seperti ini. Kita tidak perlu khawatir nanti ketupatnya rusak, biarkan saja seperti ini dulu kalau sulit. Dan yang terakhir, bagian pangkal yang satunya kita bisa menariknya seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian karena ini berada di bagian dalam, kita bisa melewati bagian luar. Ini bagian luar dan satunya di bagian dalam seperti ini, sehingga kedua pangkal daun nanti akan bertemu. Bagian pangkal bertemu dengan bagian pangkal ini, sedangkan bagian dari ujung daun bertemu dengan ujung daun. Untuk merapikannya kita bisa tarik ulur seperti ini, tarik kendurkan. Kemudian langkah selanjutnya, karena ketupat ini sudah jadi, kita hanya perlu merapikan dengan menarik bagian yang kendur. Kita kencangkan seperti ini, dan bagian yang terlalu kencang sedikit kita kendurkan, sehingga nanti lubang-lubang di antara ketupat ini tertutup semuanya sampai betul-betul rapi seperti ini. Kita bisa menariknya dari sini agar pangkalnya kelihatan. Pokoknya intinya merapikan semua bagian anyaman dari ketupat ini sampai betul-betul rapi.
tidak ada yang terlalu longgar dan tidak ada yang terlalu kencang, sehingga nanti ketupatnya bisa rapi dan dapat diisi beras dengan mudah.